Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Apa kabar guys? Sehat? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya, dan dompet kalian aman juga. Hari ini admin Nana akan membawakan alur cerita film yang berjudul Fall tahun 2022. Film ini adalah film yang menceritakan tentang orang yang memiliki hobi ekstrim. Mereka saat itu akan menaklukkan tower setinggi 600 meter tingginya. Apakah mereka berhasil? Dan bagi kalian yang takut ketinggian, siap-siap aja buat cari pegangan. By the way, video ini mengandung spoiler ya, jadi kalau kalian gak suka bisa langsung skip aja. Udah mau nonton? Udah siap? Kalau udah siap, mari kita nonton. Let's go! Scene dibuka dengan memperlihatkan gunung yang cukup terjal. Terlihat seorang cewek cantik yang bernama Becky dan ditemani oleh suaminya yang bernama Dan. Saat itu mereka sedang mendaki gunung yang cukup sulit karena gunung yang rapuh dan cukup terjal. Terlihat sahabat mereka yang ikut mendaki saat itu yaitu Hunter. Hunter terlihat lebih jago sehingga jauh di atas mereka. Terlihat Becky dan suaminya sangat mesra. Kemudian Hunter pun mengatakan untuk cepat naik agar mereka bisa bermesra-mesraan di atas. Saat Dan akan mengaitkan pengaman pada celah gunung, ternyata ada sarang burung nasar dan hal itu membuat Dan kaget terjatuh. Untungnya masih ada tali pengaman dan pada saat itu Becky serta Hunter berusaha menolong Dan, namun nasib berkata lain karena tali pengaman itu tidak kuat menahan beban Dan hingga Dan pun terjun bebas menuju alam lain. Dan 1 tahun pun telah berlalu. Terlihat rumah Becky yang seperti kapal pecah, tak terurus itu, dan terlihat juga abu suaminya yang masih ia simpan. Becky ternyata masih belum bisa move on dari suaminya, dan hal itu membuat Becky menjadi pecandu teh hijau rasa sedih. Namun, Becky memiliki ayah yang sangat baik hati dan masih menemani Becky. Akan tetapi, ayahnya Becky mengatakan bahwa Becky harus melanjutkan hidup dan tidak boleh terpuruk seperti ini. Akan tetapi yang namanya batu, Becky terus merasa kangen kepada Dan. Bahkan ayahnya mengatakan bahwa apabila situasinya dibalik, apakah Dan akan seperti Becky? Tentu Dan akan melupakan Becky dan melanjutkan hidupnya. Mendengarkan hal itu membuat Becky marah dan meninggalkan ayahnya. Sesampainya di rumah, Becky pun kembali meminum teh hijau rasa sedih itu dan berniat akan meminum obat penghilang rasa galau 20 tablet. Lalu, saat akan meminum obat tersebut, tiba-tiba ada telepon dari Hunter. Dan tidak lama kemudian datanglah Hunter. Becky pun sangat senang karena dia sudah lama tidak bertemu dengan Hunter. Lalu, mereka berdua saling bercerita dan di sana Hunter juga merasa terpukul dengan kepergian Dan. Tetapi Hunter bilang kalau dia dan Becky harus melanjutkan hidup dan melawan rasa takut itu. Hunter mengatakan bahwa dirinya berniat mengajak Becky untuk memanjat tower TV yang telah tidak dipakai bernama B67 TV Tower yang memiliki tinggi 2000 kaki atau sekitar 600 meter. Lalu Hunter juga menyarankan Becky untuk menebar abu Dan di atas tower itu agar Becky dapat melupakan Dan dengan tenang. Setelah mendengar hal itu, Becky sebenarnya tidak mau. Namun dirinya terus diyakinkan oleh Hunter hingga dirinya setuju. Keesokan paginya, Becky mendapat pencerahan di mana dirinya harus melanjutkan hidup dan memutuskan untuk mendaki tower TV itu bersama dengan Hunter. Hal itu membuat Hunter sangat senang. Mereka pun berangkat menuju tower tersebut dan perjalanan untuk mencapai tower itu membutuhkan waktu 6 jam lamanya. Lalu karena hari sudah malam, mereka pun singgah terlebih dahulu ke tempat makan dan akan menginap terlebih dahulu di tempat tersebut. Saat di tempat makan, terlihat Becky yang meminta colokan listrik kepada pelayan namun tidak diberikan. Akhirnya mereka pun bertanya di mana tower TV B67 tersebut. Dan ternyata tower itu sangat tinggi dan tidak jauh hingga terlihat lampu tower dari tempat mereka makan. Lalu Hunter pun mengajak Becky cara ngecas HP tanpa ada colokan, di mana dengan sedikit trik Hunter berhasil ngecas HP Becky tanpa colokan. Keesokan paginya mereka memutuskan untuk berangkat, namun Becky bertanya setelah melihat ada 2 analog lain. Dan kata Hunter bahwa ini adalah cara untuk naikin viewer biar banyak yang nonton. Lalu mereka melakukan vlog menuju tower itu karena Hunter adalah YouTuber dan tiba-tiba hampir mobil mereka ditabrak oleh truk besar. Apakah ada artinya guys? Coba jawab di kolom komentar ya.
Lanjut, hingga akhirnya mereka tiba di dekat tower tersebut, namun gerbangnya digembok, sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka pun berjalan kaki menuju tower tersebut sambil memamerkan analognya, hingga mereka menemukan burung nasar yang memakan hewan lain. Dan akan tetapi, Hunter malah melihat peluang untuk memposting foto tersebut agar menjadi viral. Singkat cerita, mereka berhasil tiba di bawah tower tersebut dan Becky saat itu merasa takut, berbeda dengan Hunter yang merasa excited. Dengan kekuatan motivator, Becky pun berhasil dipengaruhi oleh Hunter sehingga mereka akan menaiki tower tersebut. Mereka pun mulai menaiki tower B67 tersebut dan terlihat tower tersebut sangat tinggi dan tidak terawat, di mana banyak bagian yang kropos dan sudah tidak layak. Namun mereka seperti tidak melihat dan tidak peduli. Berbeda dengan Hunter yang sangat semangat, Becky terlihat sangat ragu-ragu hingga tiba-tiba anak tangga di tangan Becky terlepas. Namun mereka kembali tidak mempedulikan hal tersebut. Dan mereka juga tetap nekat untuk menaiki tower tersebut. Lalu di tengah pendakian mereka memutuskan untuk beristirahat meminum air terlebih dahulu. Terlihat juga mereka sudah mendaki cukup tinggi. Setelah beberapa saat mendaki, akhirnya mereka tiba di bagian pertama tower tersebut. Dan terlihat Becky yang cukup ketakutan. Namun Hunter mengatakan masih ada 60 meter lagi yang harus mereka lalui dengan tangga pada bagian luar. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Becky pun menaiki tangga menuju ujung tower tersebut. Lalu saat menaiki bagian luar tersebut, mereka menghadapi masalah dengan harus melewati 2 parabola. Dan akhirnya mereka berhasil melewati parabola tersebut. Tetapi Hunter masih sempat bercanda dengan menggoyangkan tangga-tangga tersebut. Dikarenakan bercandaannya Hunter, bagian baut dari tangga tersebut menjadi terlepas dari tempatnya. Akan tetapi, akhirnya mereka tiba pada bagian atas tower tersebut dan terlihat pemandangan yang sangat indah dari atas tower tersebut. Mereka pun melakukan selfie, foto-foto, hingga membuat video dengan drone. Dan karena Hunter adalah YouTuber gendeng, maka dia pun melakukan hal gila dengan bergelantungan di tower tersebut. Hunter juga menyuruh Becky melakukan hal itu. Meskipun awalnya ragu, akhirnya Becky mau melakukannya. Tidak lupa juga Becky menebar abu dari suaminya di atas tower tersebut. Akan tetapi Hunter juga ikut menangis. Akhirnya setelah melakukan hal yang diinginkan, mereka memutuskan untuk turun dari tower tersebut. Akan tetapi tangga untuk mereka turun terlepas dan hampir membuat Becky mati. Dengan sekuat tenaga, Hunter pun menarik Becky. Akhirnya Becky berhasil diselamatkan oleh Hunter. Inilah awal mula petaka terjadi. Saat Becky melihat ke bawah, ternyata seluruh tangganya hilang dan tidak ada signal juga di atas tower tersebut. Saat keadaan panik, Hunter pun berhasil menemukan teropong dan flare gun di tower tersebut. For your information nih guys, flare gun adalah tembakan yang digunakan untuk permintaan tolong agar orang menyadari ada orang lain yang sedang dalam keadaan bahaya. Kemudian Hunter dan Becky menyadari bahwa tas yang berisi perlengkapan mereka terjatuh dan tersangkut pada parabola. Karena keadaan sangat panik, Hunter dan Becky baru menyadari kalau kaki Becky terluka dan dengan siap siaga Hunter membuka pakaiannya dan mengikat ke kakinya Becky sebagai bantuan. Hingga Hunter melihat-lihat sosial medianya dan dia mendapat ide untuk menghubungi fansnya untuk meminta pertolongan. Mereka pun berusaha keras agar HP Hunter mendapatkan signal. Akan tetapi cara yang mereka gunakan semuanya gagal. Lalu Becky mendapat ide dengan menjatuhkan HP Hunter dari atas agar dapat mengirim pesan kepada para fansnya. Dengan bermodalkan sepatu dan kaos kaki, mereka akan menjatuhkan HP dari atas tower tersebut. Dan tiba-tiba Becky mengusulkan agar menggunakan bra mahal Hunter untuk mengganjal agar HP-nya tidak hancur. Dan kemudian mereka melempar HP tersebut. Sambil menunggu bantuan, mereka berusaha mencari pertolongan dengan menggunakan teropong. Namun saat itu Becky melihat tato di kaki Hunter. Saat Becky akan bertanya, Hunter tiba-tiba melihat seorang pria lusuh dan anjingnya berada di bawah tower tersebut. Dan kita bisa lihat bahwa HP yang dilempar oleh mereka tidak selamat. Mereka berusaha sekeras mungkin agar pria tersebut tersadar, hingga Becky melempar sepatunya lagi. Si pria pun mendengar suara sepatu
itu. Namun bukannya melihat ke atas, si pria itu hanya melihat ke sekelilingnya dan tidak melihat ke atas. Sehingga Becky dan Hunter pun gagal menyadarkan orang tersebut. Dengan menggunakan teropong, mereka melihat bahwa orang itu tinggal di trailer rongsok dekat sana, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menembakkan flare gun di malam hari nantinya. Sambil menunggu, Becky melihat kembali kenangan-kenangan dia bersama dengan si Dan, hingga dia melihat wajah Hunter yang sedih saat Becky dan suaminya menikah. Ketika akan bertanya, tiba-tiba Hunter menyuruh Becky untuk menembakkan flare gun itu. Dan setelah ditembakkan, si orang tersebut melihat keberadaan Becky dan Hunter di atas tower tersebut. Mereka pun mendatangi tower itu. Merasa aman, Becky dan Hunter pun merasa senang. Hingga tiba-tiba ternyata orang itu malah mencuri mobil Hunter dan langsung pergi setelah mencuri mobil tersebut. Di tengah rasa putus asa itu, Becky melihat tato angka 143 pada kaki Hunter, dan hal itu membuat Becky yakin bahwa Hunter pernah menjalin cinta dengan suaminya. Akhirnya Hunter mengakui hal itu dan mereka sudah menjalin hubungan selama 4 bulan lamanya. Wow, gawat! Hal itu pun membuat Becky sangat kecewa. Keesokan harinya mereka masih curhat, dan mengetahui hal itu akhirnya Becky berusaha untuk menerima hal itu karena sudah berlalu juga. Lalu mereka kembali berfokus untuk bertahan hidup. Mereka pun kepikiran tentang drone yang berada di tas tersebut dan makanan dan minuman yang berada di tas tersebut. Akhirnya Hunter memutuskan untuk mengambil tas itu walaupun resikonya besar, karena mereka harus bertahan hidup. Hingga mereka pun menyiapkan tali pengaman dan Hunter pun turun ke parabola untuk mengambil tas. Tali yang mereka miliki ternyata kurang panjang, dan dengan nekat Hunter pun melepas tali pengaman itu dan loncat ke parabola tersebut. Untungnya Hunter berhasil mendarat dalam parabola dengan keadaan selamat. Akhirnya Hunter berhasil mengambil tas tersebut. Saat akan kembali, ternyata tali tersebut berada sangat jauh. Tetapi dengan cerdik, Hunter mengeluarkan tongsis untuk mencantolkan tas pada tali. Akhirnya Hunter berhasil mencantolkan tas dan loncat ke tali tersebut. Hunter berhasil menggapai tas itu dan Hunter pun meminta tolong kepada Becky untuk menariknya. Namun sayang sekali di tengah perjalanan Hunter terjatuh, dan saat Becky mengintip keadaan Hunter, ternyata Hunter berhasil bergelantungan pada tas mereka. Akan tetapi tangannya terluka, sehingga Becky yang menarik Hunter sendirian. Sesampainya di atas, Becky langsung meminum air dan saat menawari Hunter, anehnya Hunter menolak air tersebut. Becky pun mengambil kertas dan menulis kata pertolongan pada kertas dan dicepitkan pada drone. Pada saat Becky menerbangkan drone, tiba-tiba baterai drone tersebut habis. Dan daripada jatuh dengan sia-sia, akhirnya mereka memutuskan untuk menarik kembali drone tersebut. Keesokan harinya, Becky teringat dengan life hack yang pernah diajarkan Hunter, sehingga dia pun memutuskan untuk mengecas drone tersebut. Hunter saat itu tidak bisa membantu karena tangannya yang terluka. Setibanya di atas, ternyata drone tersebut tidak bisa tercas, dan dengan akal cerdiknya, Becky menggunakan cincinnya untuk membantu agar drone tersebut dapat tercas. Becky pun bergelantungan agar dapat mengecas baterai itu hingga penuh. Namun nahasnya burung nasar pun mencium bau darah dari kaki Becky, sehingga burung itu menyerang Becky. Dan sialnya tasnya pun terjatuh dan cuma dilihatin sama Hunter. Akhirnya setelah berhasil mengecas drone tersebut, mereka memutuskan untuk menerbangkannya di jam sibuk motel atau sekitar 2 jam lagi. Singkat waktu, mereka pun akan menerbangkan drone tersebut. Becky menerbangkan drone yang terisi penuh baterainya hingga saat hampir mencapai hotel, drone tersebut malah ditabrak oleh truk tronton. Supir truk itu sialnya malah hanya melihat drone itu karena takut dimintain ganti rugi, sehingga pesan itu tidak tersampaikan. Pada saat sore harinya, Becky pun mengatakan bahwa salah satunya cara adalah dengan menggunakan HP-nya. Dia akan mengirimkan pesan kepada ayahnya. Becky pun meminta sepatu yang berada di kaki Becky. Namun, Becky mengatakan tidak bisa memberikan sepatu itu karena saat ini tubuhnya berada di bawah sana. Lalu Hunter mengatakan, "Lihatlah ke bawah," dan ternyata Hunter selama ini tidak berhasil naik ke atas karena sesungguhnya Hunter memang terjatuh dan mayatnya tersangkut di parabola. Selama ini Becky hanya berhalusinasi
karena Becky hanya berhasil mengangkat tasnya saja. Pantes Hunter gak nangkep tas yang jatuh ya. Dan ternyata selama ini Becky berjuang sendirian di atas tower. Ketika malam harinya, badai pun menerjang tower itu dan Becky merasa sangat putus asa. Singkat waktu, Becky terlihat terbujur kaku di atas tower tersebut. Tiba-tiba datang burung nasar yang ingin memangsanya. Ternyata itu adalah trik dari Becky untuk menangkap burung itu. Dan dengan sisa-sisa kekuatan, Becky berhasil membunuh burung tersebut. Setelah berhasil mengumpulkan energi, Becky langsung jalan menuju parabola tempat jasad Hunter berada. Setelah perjuangan, akhirnya Becky berhasil mencapai jasad Hunter. Kemudian Becky ingin mengirimkan pesan kepada ayahnya dan Becky memastikan bahwa HP-nya tidak hancur dengan menggunakan sepatu Hunter dan jasad Hunter sebagai bantalan HP-nya. Becky pun mendorong jasad Hunter. Singkat cerita, pesan Becky terkirim ke ayahnya dan dengan tergesa-gesa ayahnya mendatangi tempat tersebut. Akan tetapi, terlihat jasad di tempat itu. Namun seperti yang kita ketahui, Becky berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Meskipun penuh dengan kesedihan, akhirnya Becky menyadari betapa ayahnya sayang kepadanya dan Becky harus bisa menghargai sisa hidupnya. Dan film ini pun berakhir dengan kesedihan. Sekian dari review film Fall. Menurut admin Nana, film ini cukup bagus, menegangkan, dan cukup tidak terduga. Pesan moral dari film ini adalah jangan pernah pergi tanpa mengabari atau tidak meminta izin kepada orang tua. Karena orang tua adalah penjaga dan selalu menyayangi kita. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Admin Nana pamit dulu. See you on the next video. Bye-bye.